Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik para peserta daurah Indonesia Bertauhid yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para peserta daurah yang semoga dirahmati Allah ya, insyaallah kita akan membahas kitab Al-Wajiz ya, khususnya di bab tentang kitabun nikah, di bab Al-Huquq Az-Zawjiyah. Ya, kitab nikah di bagian bab hak-hak suami istri, insyaallah ya. Tadi udah dijelaskan dan insyaallah dapat buku panduan semua ya. Di depannya itu terjemah bahasa Indonesia yang sudah kita terjemahkan. Ya, sedangkan kalau dari kiri ya Indonesia ya, kalau dari kanan bahasa Arabnya. Jadi yang sudah bisa bahasa Arab ya punya basic silahkan dari ashabul yamin gitu ya. Ya, kalau belum bisa bahasa Indonesia, belum bisa bahasa Arab, ashabus shimal. Ya. Pilih yang mana jemaah berarti? Ya, mudah-mudahan semuanya nanti ashabul yamin berarti ya, semuanya dari bisa bahasa Arab. Ya, nanti dan metodenya semua daurah Indonesia Bertauhid dan kajian kitab kita bacakan teks bahasa Arabnya ya, supaya teman-teman bisa mengambil faedah bacaan dan mungkin juga i'rabnya. Dan kita akan jelaskan secara ringkas ya teman-teman sekalian dan para peserta daurah ya, dan kemungkinan besar ya waktu 2 hari sepertinya kurang sepertinya jamaah ya teman-teman sekalian kurang, tapi nggak apa-apa, kita akan ringkas nanti ya. Baik, kita tidak usah berpanjang lebar mukadimah, kita langsung mulai ya teman-teman sekalian, para jamaah peserta daurah silakan langsung dibuka ya kitab yang pertama ya, dibuka ya insyaallah. Kita mulai ya, Al-Wajizu fi fiqhis sunnati wal kitabil aziz ya, Al-Wajiz ringkasan dari fikih sunnah dan kitab Al-Aziz yang agung ya, kita masuk kitabun nikah, kitab nikah. Dan memang ini ya para peserta daurah sekalian, memang kitabun nikah ini disusun oleh penulisnya Syekh Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi. Beliau menyusun kitab ini sebenarnya ringkas ya, karena maksudnya Al-Wajiz itu ringkasan. Tapi ringkasan kok hampir 400 halaman gitu ya. Al-Wajiz ringkasan. Nah, kalau kita lihat fikih-fikih yang lain, beliau menulisnya ringkas. Poin dalil. Tetapi kalau kita lihat kitabun nikah, beliau berpanjang lebar. Ya, jadi satu paragraf itu bisa jadi setengah halaman. Ini menunjukkan beliau penulis ini ingin menjelaskan secara detail. Jadi untuk menjelaskan tentang rumah tangga, beliau tuh kesusahan mencari kata-kata poin-poin ringkas. Sepertinya harus dijelaskan dengan detail beliau. Ya, kalau kita lihat. Ya, beliau panjang nulisnya ya, seolah terutama bagian wanita panjang banget dia nulisnya. Ya, dia nulisnya nggak bisa poin-poin ringkas begitu. Nah, di sini ini saya malah meringkas. Ya, jadi di sini tuh tidak lengkap ya, supaya peserta nanti kalau ngelihat kitab aslinya kok lebih tebal. Di sini saya lebih ringkas untuk memudahkan kita semua belajar poin-poinnya begitu. Ya. Baik ya, kitabun nikah ini bab ini saya kasih mukadimah dulu ya. Jadi beliau menulis secara rinci ya, bahkan di situ beliau membuat kaedah-kaedah psikologis yang bagus dalam itu. Contohnya juga beliau menulis di situ ya, beliau diceritakan panjang lebar ya, misalnya contohnya ya, misalnya beliau jelaskan hendaknya suami ya, kalau membuat kerjaan rumah jangan terpisah ruangan dengan istrinya. Beliau tulis itu di kitab Al-Wajiz ini. Ya, jadi perhatian ya beliau dan perhatian ulama sebenarnya beliau tuliskan, para suami kalau mengerjakan tugas kantor depan laptop, ngerjain tugas kantor, ngerjain apa,
tetap satu ruangan dengan istri. Jangan beda ruangan. Jadi kita di ruangan, mungkin istri di sebelah itu ya ngomong anak, istri di sebelah itu mungkin ngerjain apa, istri di sebelah nggak, tetap satu ruangan katanya beliau, diusahakan. Ini menunjukkan perhatian beliau. Dan teman-teman sekalian, para peserta daurah ya, setelah kita baca penjelasan ulama, ternyata tentang hak-hak suami istri itu dijelaskan sangat detail dalam kitab-kitab ulama, sangat detail. Bahkan saya terkadang terkagum-kagum ya dengan penjelasan ulama karena saking detailnya menjelaskan hak-hak serta karakter khusus dari suami dan istri. Ya, bukan sekedar ini ya, bukan sekedar poin umum, dijelaskan secara detail dan dengan dalil-dalilnya. Itu membuat saya takjub, makanya pengen kita sharing sekarang ini. Takjub ya. Yang selama ini saya memikirkan kaedah psikologis, kaedah bagaimana muamalah itu kita dapatkan dari buku-buku psikologi, ya, buku-buku psikologi suami istri dan sebagainya. Nah, ternyata setelah saya baca buku-buku ulama termasuk Al-Wajiz, belum yang lain-lain lagi, itu dijelaskan secara rinci, terperinci, detail dengan dalil-dalilnya serta contoh-contoh dari para ulama kita dahulu. Luar biasa ya. Nanti jamaah bisa melihat. Oke, kita masuk judulnya doang. Di judulnya ya, Syekh Abdul Azim Al-Badawi ini memberikan beberapa muqaddimah dan ada fenomena penting terkait dengan kitabun nikah. Ada dua ilmu yang sangat dilalaikan ya, selain ilmu akidah dan tauhid. Ya, dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Dua ilmu ini, yaitu ilmu tentang pernikahan dan ilmu tentang mendidik anak. Dua ilmu ini banyak dilalaikan kaum muslimin, termasuk saya ketika awal nikah. Lalai belajar dua ilmu ini. Ilmu apa? Tentang menikah, tentang mendidik anak. Semuanya saya bilang bismillah. Ilmu nikah nanti aja deh seiring perjalanan. Ya. Padahal di sana ada dijelaskan dalam Islam tentang hak-hak suami, hak-hak istri, bagaimana karakter dasar istri yang harus dipahami oleh suami dan karakter dasar suami yang harus dipahami oleh istri dan hak-hak dasar tersebut. Ya, itu semua harusnya kita pelajari detailnya. Dan kalau kita bisa usulkan, harusnya materi ini diselipkan dalam pelajaran-pelajaran di sekolah. Menjadi ilmu wajib. Karena kebanyakan semua bismillah. Demikian juga dengan ilmu mendidik anak, bismillah aja, mengikuti bagaimana dulu dia dididik oleh orang tua. Kalau dulu orang tuanya memukul, dia juga mukul sekarang. Dulu orang tuanya manja, dia manjakan juga seperti itu. Ya, nah sebenarnya sebelum nikah, KUA itu punya program, yaitu pembimbingan dan konseling. Cuma kita pada ikut semua enggak nih? Ikut semua enggak? Enggak ikut. Sebenarnya KUA punya, dia konseling, dan konselingnya KUA itu sebenarnya beberapa hari. Ada jadwal bagi suami istri. Sebelum nikah ada konselingnya, asli programnya, tapi kebanyakan kita pilihnya nggak ikut. Karena macam-macam alasannya ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya harus kita pelajari. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak di antara kita nggak paham hak-hak dasar gitu loh. Hak-hak dasar dan fikih, contoh hak dasar ya, hak dasar ya, yang hak dasar bagi seorang suami, hak dasar bagi seorang perempuan ya, kita ngomong istri dulu ya, pokoknya hak-haknya istri dulu, dan kebanyakan kitab ulama pasti hak istri dulu ditulis baru hak suami ya, nggak tahu kenapa ya. Semua kitab-kitab ulama itu hak istri dulu, jadi kita nggak paham. Contoh hak istri adalah di situ dijelaskan ulama, di antara hak istri adalah mendapatkan tempat tinggal dari suami, dan hak istri tidak boleh dicampur dengan keluarga suami. Sehingga secara hukum asal istri boleh menolak tinggal di rumah mertua. Hukum asal ini boleh. Tapi betapa banyak suami kan bawa istrinya ke rumah mertua. Kalaupun ada rumah ya, bawa ibu mertua, bawa adiknya, bawa kakaknya satu rumah. Padahal hukum asalnya wajib disediakan tempat. Ingat, ini hukum asal, dan istri berhak menolak meskipun bawa ibunya. Ini hukum asal, ingat.
hukum asal. Dan nanti ada solusinya kalau kita cari. Demikian juga di antara hak dasar suami adalah keberadaan istri di rumah. Keberadaan istri di rumah hak dasar suami. Ya, dari sini muncul penjelasan ulama bagaimana pokoknya kalau suami pulang, istri harus ada di rumah. Jadi hak dasar suami keberadaan istri di rumah. Ya, dari sini terbangun berbagai macam dan banyak sekali. Belum lagi fikih-fikih yang lain. Jadi banyak yang bismillah aja nikahnya bismillah gitu ya, nggak belajar. Belum lagi tentang fikih talak. Apa itu talak bid'ah? Talak sunnah itu apa? Bedanya apa? Ya, kalau jamaah sekalian belum tahu apa itu talak bid'ah, talak sunnah. Nah, ini kita harus sama-sama belajar nih. Kalau kita buat survei, tahu nggak bedanya talak bid'ah dan talak sunnah? Ya, pasti rata-rata belum tahu. Padahal itu paling dasar. Sebelum nikah harus tahu. Paling tahu. Dan kebanyakan perceraian terjadi karena nggak tahu ini. Apa itu talak bid'ah, talak sunnah? Mayoritas. Penyebab utama seperti itu. Demikian juga hal-hal dasar. Misalnya kalau punya anak, suami itu kewajiban menafkahi anaknya seumur hidup. Apapun yang terjadi. Ini kan dasar banget dalam ilmu kitabun nikah ini. Ya, fikih nafkah, bab nafkah. Apapun yang terjadi, suami wajib menafkahi anak tersebut sampai dia meninggal. Ya, sampai dia meninggal ya. Kalau laki-laki sampai balik, kalau perempuan sampai menikah. Ya kan? Nah, sampai sekarang banyak kaum muslimin belum tahu kalau sudah cerai, ya, anaknya itu yang biayai siapa? Istrinya yang bawa. Dia nggak peduli sama sekali. Nggak peduli sama sekali, dibiarin. Ya, jadi istrinya kasihan. Harusnya walaupun mantan istrinya sudah menikah dengan suami yang baru, tetap wajib menafkahi anak tersebut. Ini fikih dasar ini. Kenapa? Itu anak dia dan dinisbatkan kepada dia bin fulan. Tapi kan ini dibawa sama istrinya, mantan istrinya, udah nggak mau lagi. Padahal dosa besar. Dosa besar. Tidak nafkahi anaknya. Meskipun dia sudah nikah lagi sama suami baru, tetap anaknya nih uang pampersnya, uang susunya, pokoknya dikirim. Wajib. Ya, bahkan yang banyak belum tahu adalah kalau seandainya suami meninggal, ada anak, maka yang wajib menafkahi adalah keluarga suami. Ini fikih dasar. Sehingga banyak sekali janda-janda kasihan. Punya anak, ya, punya anak 3, 4, 5, suami meninggal. Siapa yang biayai anak-anak tersebut? Ya udah jandanya sendiri. Padahal kalau kita belajar lagi fikih dasar, ya, setelah suami meninggal termasuk yang wajib menafkahi itu adalah siapa? Keluarga suami. Bapaknya, kakeknya, anak-anaknya, bahkan pamannya, ahli warisnya. Oleh karena itu, yang berhak menjadi wali nikah adalah keluarga suami. Keluarga istri tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak dia. Itu di situ terbangun hikmah semuanya. Ini sebenarnya pelajaran dasar semuanya. Tapi nggak tahu. Ya, nggak tahu. Demikian akhirnya rumah tangga, keluarga kaum muslimin rusak, hancur karena nggak tahu sekedar fikih-fikih dasar. Banyak yang bismillah seperti itu. Ya. Wajib menafkahi. Ya, saya bacakan penjelasan ulamanya. Al-Mawardi mengatakan liyalzamuhu nafaqatu sairi abaihi wa in alau wa auladuhu in salafu. Kalau suaminya meninggal, ya, bapaknya, maka yalzamuhu wajib menafkahi anak tersebut dari bapaknya, kakeknya. Seperti itu. Makanya kan kasihan banyak janda-janda di sini. Ya, dia enggak ngasih dan enggak tahu fikih. Seandainya kaum muslimin tahu fikih ini, janda-janda insya Allah ya nggak kasihan. Anak-anak kaum muslimin banyak yang terurus. Kalau tahu fikih dasar ini aja seperti itu. Ya. Dan disitulah terletak hadis yang sangat mulia, yaitu kafilul yatim. Ya, jadi kan ini misalnya bapaknya meninggal, kan janda, punya anak-anak yatim gitu kan. Nah, harusnya ini keluarga suami, bapaknya, anak-anaknya, bahkan pamannya, berarti saudaranya ya, itu berlomba-lomba nafkahin ini. Berlomba-lomba menafkahi siapa?
anak dari anaknya gitu ya, cucunya ya, ataupun saudaranya, ponakannya berarti ya. Itu harusnya berlomba-lomba menafkahi. Kenapa? Disinilah letak hadis mulia, ana wa kafilul yatim fil jannah kahada. Seperti ini. Ya, saya dan orang yang menanggung, menafkahi dan mengayomi anak yatim di surga seperti ini katanya Nabi, kahatain. Tsumma farraja bainahuma syai'an. Seperti ini. Ya. Dekat aku dengan Nabi, aku dengan yang mengayomi. Jadi bukan menanggung nafkah aja, mengayomi. Nafkahnya ditanggung, dididik, diarahkan dan sebagainya seperti ini. Seperti dua orang yang dekat di surga. Artinya selevel surganya dengan Nabi SAW. Ya ini harusnya berlomba-lomba harusnya ini. Seperti ini. Apalagi nanggungnya banyak kan. Misalnya dia punya saudara laki-laki 5. Udah 5-5 nanggung bareng-bareng. Mulia hadis ini 2. Ya seperti ini. Padahal pernah ada sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, uridu murafataka fil jannah. Wahai Nabi, aku ingin menemani engkau di sholat. Aku ingin menemani engkau di surga. Ini yang nanya sahabat, levelnya sahabat. Imannya luar biasa. Apa katanya Nabi SAW? Fa'inni ala nafsika bikasratis sholah. Kalau mau bareng aku di surga, ini sahabat, ya lagi sholatmu, gitu ya. Jadi selevel sahabat aja disuruh tambah apa? Pengen nemenin Nabi, pengen deket kayak gini, suruh tambah sholat. Nah sekarang kafilul yatim, kenapa? Mulia banget ini. Apalagi secara nasab itu kan sebenarnya ponakan dia sendiri, cucu dia sendiri, wajib nafkah dasar ya. Teman-teman ya, para jamaah sekalian rahmati Allah. Dan banyak sekali ya kalau kita lihat hal-hal dasar sebenarnya. Ya dalam kitab nikah, tapi karena kaum muslimin kebanyakan yang bismillah ya. Kalau mau nikah itu kitab fikih nikah hendak dipelajari. Yang dipelajari dan dimurojaah nonstop adalah adabuz zifaf. Apa itu adabuz zifaf? Ya, adab malam pertama itu murojaah nonstop. Ya, ya, itu aja yang dimurojaah bolak-balik gitu ya. Tapi kitab nikahnya dasar-dasar. Belum lagi tentang harta gono gini ya. Dalam Islam nggak ada harta. Ya, enggak, artinya tidak direpotkan dengan harta gono gini karena pembagian harta dalam Islam jelas seperti itu. Ya. Dan banyak sekali ya hak-hak ya, hak-hak dari ini yang tidak ini yang tidak ya, tidak ditunaikan seperti itu. Ya. Dan dalam fikih ini juga dijelaskan ya bagaimana tadi saya sebutkan detail ya dijelaskan ya ulama-ulama kita tentang kaidah-kaidah psikologi, karakter apa semua. Bahkan sekarang itu sudah ada istilah modernnya ya. Istilah modern ternyata dulu sudah ada dan termasuk sunnah dan berpahala. Contoh misalnya ya, nanti ini kita sebutkan ringkas aja gitu ya. Namanya juga muqaddimah ya, muqaddimah. Contoh misalnya kebiasaan Nabi SAW tuh ngobrol-ngobrol dengan suaminya sebelum tidur. Dan itu dituliskan dalam kitab-kitab nikah dan muamalah baina zaujain ya. Ditulis Nabi itu punya biasa ngobrol-ngobrol dengan istrinya sebelum tidur ya, sambil dipeluk lah, sambil tidur di bahu gitu-gitu ya. Biasa. Nah, baru sekarang muncul teori pillow talk dalam ilmu psikologi modern. Apa pillow talk? Pillow talk yaitu suami istri tidur sebelum suami istri ngobrol-ngobrol sebelum tidur. Sudah lama ini ada ini, dan dari situlah muncul. Dan salah satu penyebab perceraian ini tidak pernah ngobrol-ngobrol sebelum tidur. Dan kalau kita jelaskan lagi penjelasan ulama sama seperti penjelasan psikolog. Penjelasan ulama mengatakan kenapa disunahkan ngobrol-ngobrol sebelum tidur. Pertama, waktunya malam. Yang kedua, sudah habis aktivitas. Yang ketiga, malam itu waktu yang intim untuk suami istri. Ya, malam. Kemudian malam waktu yang sunyi. Malam juga sudah lepas dari berbagai macam stres. Suami sudah istirahat, sudah makan malam. Bahkan sudah sama-sama sudah menunaikan hak-hak masing-masing gitu ya. Ya, dan sebagainya. Sudah tenang, suami juga sudah menunaikan syahwatnya, istri juga sudah. Begitu kan? Kemudian juga istri juga udah istirahat ya dari ngurus dapur, ngurus ngepel, tangisan anak-anak, teriakan anak-anak dan sebagainya sudah.
jelaskan. Baru ngobrol malam-malam dari hati ke hati, nggak suka, ya. Dan kebanyakan perceraian karena yaitu ya ada permasalahan sedikit, ya disimpan, dipendam, nggak pernah diomongin. Ada masalah sedikit lagi dipendam, nggak pernah diomongin. Nah harusnya pas pillow talk itu dalam teologi modern itu ya, itu harusnya diungkapkan sambil ngobrol-ngobrol dalam keadaan tenang masing-masing, sudah lega, sudah enggak, emosi enggak naik, ngobrol terus. Ya sampein, ngobrol-ngobrol ini, baru itu kesempatan menyampaikan, jangan dipendem. Ya pendem tinggal meledak nanti. Disampaikan sambil ngobrol, sambil dipeluk istrinya, sambil apa ngobrol, dengar ceritanya. Dan memang kalau dalam hadis dominasinya perempuan yang ngobrol, laki-laki tukang dengerin. Sebagaimana hadis Ummu Zara. Ummu Zara ini jelaskan ulama lagi, Ummu Zara. Jangan pas ngobrol, pas begitu laki-lakinya ngobrolnya banyak gitu ya. Ngobrolnya banyak, cerita-cerita. Kebalik, suami dengerin dulu. Sebagaimana hadis Ummu Zara, Aisyah ngomong panjang lebar, Nabi dengerin. Sampein di situ. Ya sampein ketika itu, bang saya nggak suka abang begini, bang saya nggak suka abang masuk grup poligami, sampein aja gitu pas lagi itu misalnya. Ya bang, ya saya nggak suka abang itu sering komentar di postingannya fulana pakai emoticon senyum, emoticon apa bunga ya, pakai ketawanya si gitu bang, nah, gitu ya. Sampein aja pas ketika apa, ketika lagi itu gitu loh, kan lagi tenang, suami juga sudah lega semuanya itu. Nah kebanyakan karena tidak melaksanakan sunnah ini banyak terjadi perceraian. Kenapa? Karena tadi kesalahan sedikit pendam, kesalahan dikit apa lagi pendam. Akhirnya apa? Kalau kita ke KUA kebanyakan penyebab ya, katanya infonya ya, kebanyakan penyebab perceraian adalah hal-hal sepele. Contoh misalnya salah menaruh tempat piring. Apalagi ya karena apa namanya ada jatuhan gelas nggak diberesin, ada apa. Jadi sebab perceraian sepele, ternyata bukan sebabnya itu yang menjadi penyebab perceraian, tetapi hal-hal sepele memantik ya gunung dendam yang sudah dipendam selama ini, gunung dendam, tinggal pemantiknya saja. Jadi sebab-sebab perceraian tuh sepele-sepele, kadang-kadang salah taruh kunci, terlambat jemput, terlambat apa, hanya sepele itu tiba-tiba langsung jadi pertengkaran dahsyat. Kenapa? Karena tadi dipendam. Nah ini baru satu saya contohin ya sebagai mukadimah, dan banyak lagi seperti itu. Ya, dan dijelaskan juga dalam hak muamalah baina zaujaini, dijelaskan juga bagaimana karakter-karakter dasar yang harus dipahami. Perempuan itu pencemburu, perempuan itu sangat sayang sama suaminya, perempuan membanggakan, semuanya itu ada hadisnya, ada dalilnya, dan ada penjelasan ulama. Kita bacakan nanti ke depan, kita bacakan. Jadi jauh sebelum teori-teori ini ada, teori-teori modern ya, misalnya contohnya teori modern ya, mengatakan misalnya kenapa suami itu kalau ambil tumpukan baju berantakan? Kenapa suami sering taruh handuk basah di kasur, gitu ya? Kenapa kalau suami nutup pintu lemari nggak pernah rapat? Nah itu kan teori-teori modern ya. Nah sebelumnya itu sudah ada para ulama kita jelasin kenapa kalau suami itu cari barang pakai mulut, nggak pakai mata. Ya apa namanya, dek, neng mana ini deng, neng mana neng, ngomong apa ini. Jadi suami kalau nyari barang pakai mulut, nggak pakai mata kalau suami itu. Kenapa ya? Itu ada dijelasin itu. Ya seperti itu. Demikian juga ada kalau teori modern kan dibilang kenapa kalau istri ditanya mau makan kemana, semua istri jawabnya kompak, terserah. Ya kan? Neng makan di mana neng? Terserah aja gitu ya. Gitu kan ya. Dan kenapa istri sangat senang ya, sangat senang dengan namanya bukti cinta di zaman now itu adalah transparan. Ya. Itu juga ada kisah ulamanya nih. Ya, jadi kan katanya kalau tips rumah tangga langgeng adalah sering peluk cium istri 3 kali sehari, teori modernnya ya. Jadi tips langgeng rumah tangga adalah sering peluk cium suami 3 kali sehari. Ya, plus dibisiki, mah cek rekening ya gitu ya. Misalnya gitu. Ini ada penjelasan.
Kenapa? Memang ada dalilnya ya. Nanti saya jelaskan ya. Dalilnya ada. Perempuan memang dia secara umum Secara umum mereka hatinya memang cenderung dengan dunia perempuan. Karena makanya nanti kebanyakan pengikut Dajjal adalah perempuan dan anak-anak. Karena perempuan cenderung memang bermegah-megah dengan dunia. Itu sifat dasar perempuan. Ya, makanya dulu ya, ada ini saya sampaikan dalil ya. Ada kisah dibawakan ulama ya. Ini kalau kisah lagi banyak. Ada seseorang ya, perempuan terkenal di daerah tersebut. Ya, kemudian dilamar. Jadi ada orang yang pengen hitbah. Yang pertama pemuda gagah. Ya, pemuda gagah, hebat gitu. Yang satunya ini syekh ya, agak berumur lah ya, mungkin 40-50. Ternyata ketika mau khidbah mereka barengan. Gitu ya. Kemudian baru ditanya oleh perempuan ini dan keluarganya, "Kamu bagaimana?" begitu. Ternyata pemuda ini bilang, "Ya, saya punya perusahaan, saya punya ini zaman dulu ya, saya punya kebun, saya punya ini yang bikin saya hebat dalam kebun saya adalah saya punya laporan keuangan yang bagus. Saya rinci dalam mengelola keuangan gitu. Jadi itu rahasia saya." Kemudian syekhnya juga dia namanya sudah agak ini ya, umurnya mungkin paruh baya ya. Ketika ngelamar dia bilang, "Saya sih nggak punya apa-apa gitu ya. Cuma saya memang punya rezeki. Cuma kebiasaan saya kalau saya ngasih harta keluarga, saya itu taruh dinar dan uang saya itu taruh di guci agak besar pojok rumah. Kemudian setelah itu saya taruh aja, nggak pernah saya tengok-tengok lagi," katanya. Seperti itu. Mendengar kisah itu perempuannya milih syekhnya. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Iya, karena laki-laki ini kayaknya bakalan pelit, bakalan detail banget ya, bakal nanya istri, ya itu kemana aja uang yang saya kasih, ya mana laporannya. Sedangkan saya ini dia ya cuma pokoknya tugas saya, pokoknya taruh dinar saya di kendi di pojok ruangan, saya kasih udah, saya nggak nanya-nanya lagi. Nah itu istri suka seperti itu. Kita transfer pakai aja deh mah, habisin ya, nah, gitu ya. Berdasarkan kisah ini, ya. Kadang-kadang. Jadi sekali-sekali taruh mungkin 10 juta, mah habisin mah, gitu kan. Habis itu nggak senang tanya dipakai beli apa aja, seneng dia. Sebagaimana ulama ini gitu ya. Dia sudah tahu seperti itu. Dan banyak sekali ya penjelasan-penjelasan ini sebagai mukadimah. Baik, para peserta sekalian, kita lanjutkan. Kita mulai masuk kitabnya. Ya silakan dibuka Al-Huququ Zaujiyah. Hak-hak suami istri. Kita mulai bacakan ya kitabnya. Al-usratu hiya al-labanul ula fil mujtama'. Yang namanya usroh, rumah tangga, itu adalah labinah, batu bata pertama dalam mujtama', dalam kehidupan bermasyarakat. Idza saluhat saluhal mujtama'u kulluhu. Kalau rumah tangga bagus, maka masyarakat bagus semuanya. Wa idza fasadat fasadal mujtama'u kulluh. Kalau rumah tangga rusak juga masyarakat semuanya. Walidza, oleh karena itu ya, aulal islamil usrah inayatun kabiratun. Makanya Islam itu menaruh perhatian kepada rumah tangga dengan perhatian yang besar. Makanya tadi ulama kalau nulis bab tentang hukuk zaujain itu dia detail ya, rinci gitu. Ya, wa faradalaha ma yakfulu salamataha wa sa'adataha, dan mewajibkan bagi suami istri ya hak dan kewajiban yang ditunaikan yang bisa menjamin keselamatan rumah tangga dan kebahagiaan rumah tangga. Ya, jadi memang diatur dalam Islam gitu. Maksud saya begini, teman-teman para peserta daurah, ya kita sebenarnya nggak perlu nyari jauh-jauh gitu. Ya psikologi ini atau di mana, nggak usah jauh-jauh. Dalam Islam sendiri ada, kitab-kitab ulama ada, dan detail serta rinci gitu. Nggak usah jauh-jauh nyarinya. Bukan artinya nggak boleh ya kita belajar psikologi umum, bukan nggak boleh, itu jadi khazanah tambahan. Tetapi adalah maksud kita prioritas dulu. Kembali aja ke agama dulu ya, sudah lengkap. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, gitu kan? Seperti itu. Kita lanjutkan. Fa'tabaral Islamu wal usrata muassasatan.
taqumu ala syirkatin bainasnain. Jadi Islam menganggap al-usrah, rumah tangga itu sebagai muasasah, sebagai bentuk badan, ya, organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk syirkah, gabungan di antara dua orang suami istri. Al-mas'ulul awal fiha rajul, ya, rajul. Al-mas'ul, penanggung jawab yang paling pertama adalah laki-laki tentunya. Dalilnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin para perempuan, seperti itu. Ya, dan ini perlu diperhatikan, bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Nah, di situ kalau yang sudah belajar bahasa Arab itu ada ba di situ ya, bima ya. Ada ba. Ba di situ adalah ba sababiyah. Huruf ba di situ adalah ba sababiyah yang artinya sebab. Nah, di dalam ayat ini Allah sebutkan dua sebab kenapa laki-laki menjadi pemimpin. Pertama apa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena Allah telah melebihkan laki-laki dari perempuan. Apa yang dilebihkan? Yang pertama tentunya fisiknya kuat. Yang kedua adalah logikanya lebih berjalan. Ya, jadi syarat pertama jadi pemimpin apa? Ya, fisiknya kuat untuk mengayomi dan mencari nafkah di luar. Ya, cari nafkah di luar. Yang kedua, kelebihan laki-laki apa? Mendahulukan logika. Oke, kita lanjutkan sebab yang kedua kenapa laki-laki jadi pemimpin, wa bima anfaqu min amwalihim. Sebab kedua apa? Karena suami memberikan nafkah kerja. Gitu. Nah, sehingga karena ini baknya bak sababiyah, kalau suami tidak menunaikan ini nggak layak jadi pemimpin. Contohnya suami punya badan kuat, harusnya untuk melindungi, bukan untuk mukul. Nanti ada bab mukul istri. Ya, dijelaskan ulama secara detail. Dan memukulnya pun menggunakan siwak. Jadi jangan digampar, smackdown jangan. Ya, pakai siwak, penjelasan ulama tuh pukulnya. Pukul istri pakai apa? Siwak. Mukulnya. Yang kedua, nyari nafkah. Makanya kalau ada suami nggak kerja, nggak bisa jadi pemimpin. Kalau dia nggak kerja, nggak nyari uang, marah, nyuruh istrinya aja kerja. Istrinya jualan, istrinya kemudian usaha kecil-kecilan, suami nggak ada. Nggak harus kerja. Ya, itu jadi pemimpin. Demikian juga termasuk Allah lebihkan karena suami main logika, lebih pikir, nggak main perasaan. Perempuan jelas ada hadisnya, main perasaan. Laki-laki logika. Makanya dalam rumah tangga syarat jadi pemimpin laki-laki utamakan logika. Ya, jangan perasaan. Artinya nggak cocok suami dalam rumah tangga ya, itu ikut-ikutan ngambek. Ya, istri ngambek nggak apa-apa, main perasaan. Kalau suami ngambek, ini bukan pemimpin, bukan ciri-ciri pemimpin. Ya, artinya suami lama ngambek, ya malah kebalik, istrinya yang yang menggoda ataupun yang minta maaf, lo bang, saya minta maaf bang, suaminya ngambek enggak, gitu ya, bukan pemimpin ini, kebalik ya suaminya, atau suaminya suaminya ngambek, keluar rumah terus ya, nggak jawab, artinya ngambeknya lama gitu, ngambek, istrinya sudah minta maaf nggak mau dimaafin, bukan sifat pemimpin ini, ya, bukan sifat pemimpin, sebabnya. Nah, kebanyakan kita baca cuma ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa aja. Nah, jadi tapi kalau akhwat atau istri yang udah ngaji atau udah ikut daurah, ya ketika ada suaminya mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bang, lanjutin ayatnya bang, gitu ya. Kalau udah ngaji, lanjutin ayatnya bang, gitu. Gitu kan? Lanjutin ayatnya. Ya, tuh. Bima anfaqu min amwalihim fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan demikianlah perempuan yang solehah, dia patuh, dia menjaga diri ketika suaminya lil ghaib sedang enggak ada, dan dia menjaga apa yang telah Allah jaga. Wajalal Islamu likulli minasyarikaini ala sahibihi hukukon.
Dan Islam menjadikan setiap syarikain, dua orang tersebut, ya masing-masing ada hak, ya ada hak masing-masing. Dijelaskan, ya takfulu biadaiha, yang hak dengan menunaikan hak ini, takful bisa menjamin biadaiha dengan menunaikannya, istiqrara hazihil muassasah, ya bisa menjamin istiqrar, ya stabilitas dari keluarga ini, wastimrarata hadhihi syirkah, dan dawamnya, langgengnya dari syarikah ini, yaitu rumah tangga. Wa hatha kullan minasyarikaini, dan Islam memotivasi keduanya, syarikain, suami dan istri, ayu addiya ma alaih, yaitu menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Wa anna yagudda at-tarfa amma yahdusu min taksiri fi hukukiha ahyanan, dan Islam memotivasi yaguddu tarf, maksudnya memejamkan pandangan. Yagud, ya menundukkan pandangan, artinya ya memaafkan, memejamkan mata, ya pura-pura enggak tahu kesalahan pasangan, pura-pura dan banyak memaafkan, ya dari kesalahan pasangan, min taksir, kekurangan, ya dari pelaksanaan hukum tersebut, ahyanan, sekali-kali. Perhatikan kadang-kadang. Jadi makanya ada kata-kata ahyanan di sini kadang-kadang. Sehingga beberapa kesalahan suami istri kadang-kadang kita perlu pura-pura enggak tahu. Kesalahan istri, kesalahan suami kita pura-pura enggak tahu, pura-pura apa? Maksudnya nanti ada kesempatan untuk menasehati. Ada kesempatan untuk menasehati. Ya, kadang pura-pura enggak tahu, enggak apa-apa. Ya, bagaimana juga teknik menasehati istri, dia nggak tahu kalau dia sedang dinasehati dan sebagainya seperti itu. Ya, baik para peserta daurah, ya kita sudah mulai mukadimahnya sedikit. Insya Allah kita lanjutkan habis zuhur nanti. Ya, kita mulai masuk hak-haknya dan penjelasan secara detail insya Allah ya. Baik, saya tutup dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada zuhur. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.